Suster itu mendekat. Napas dinginnya menyapa telinga keriputku. Nek, dengar. Saat dokter itu masuk, jangan pernah ucapkan nama nenek. Aku bingung dan hendak bertanya pada anakku. Namun ia mencengkeram tanganku. Kita tak punya waktu. Dia sudah dekat. Pintu terbuka. Dokter masuk menyeret sesuatu yang basah. Aku terpaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Malam itu, langit di atas kota seolah tertutup kain kafan raksasa, hitam pekat tanpa sebutir pun bintang yang berani menampakkan diri. Di dalam sebuah mobil tua yang guncangannya terasa menyakitkan bagi tulang-tulang tua, Marsinah terbatuk-batuk hebat. Suara napasnya berbunyi mencicit, seperti engsel pintu karatan yang dipaksa membuka. Dadanya terasa sempit, seolah ada batu kali besar yang menindih paru-parunya, membuatnya harus berjuang hanya untuk menarik segumpal oksigen. Wanita berusia 70 tahun itu meremas jok mobil dengan tangan yang penuh keriput dan bintik-bintik penuaan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, membasahi kerudung instan yang dipakainya terburu-buru tadi. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi sampai. Rumah sakit yang biasa penuh. Ini kita ke rumah sakit di pinggir kota. Katanya IGD-nya 24 jam. Ujar anak sulungnya, Budi, yang menyetir dengan wajah panik. Di sebelahnya, menantunya, istri Budi, hanya diam sambil sesekali menengok ke belakang dengan tatapan cemas. Mobil berbelok tajam memasuki sebuah gerbang besi yang catnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan karat kemerahan yang menyerupai luka koreng. Di atas gerbang itu, papan nama rumah sakit sudah miring, dengan beberapa huruf yang lampunya mati, sehingga sulit dibaca. Bangunan itu berdiri angkuh dalam kegelapan, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa yang kusut. Marsinah ingin protes. Ia ingin bilang perasaannya tidak enak. Telinganya yang masih tajam meski matanya mulai rabun, menangkap suara dengung aneh dari arah bangunan itu. Bukan suara mesin genset atau AC sentral, melainkan suara dengung rendah seperti lebah yang marah, bercampur dengan isak tangis yang sangat jauh. Namun, sesak di dadanya menahan semua kata-kata itu di tenggorokan. Mereka berhenti di depan lobi instalasi gawat darurat. Anehnya, tidak ada satpam yang berjaga. Pintu kaca otomatis terbuka dengan gerakan tersendat-sendat, mengeluarkan bunyi gesekan yang ngilu. "Ibu, ayo turun pelan-pelan," kata Budi sambil memapah Marsinah. Begitu kakinya menapak lantai rumah sakit, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin sejuk dari pendingin ruangan, melainkan dingin yang lembab dan menusuk tulang, seperti udara di dalam gua bawah tanah yang tidak pernah tersentuh matahari. Bau di sana juga ganjil. Biasanya rumah sakit berbau antiseptik yang tajam dan bersih, tapi tempat ini berbau karbol murahan yang berusaha keras menutupi bau lain, bau anyir samar, seperti bau daging mentah yang didiamkan terlalu lama, bercampur dengan aroma bunga melati yang layu. Lobi IGD itu sunyi senyap. Lantai keramik putihnya terlihat kusam, dengan noda-noda kecoklatan di sela-sela nat yang entah kotoran atau sisa darah yang mengering. Lampu neon panjang di langit-langit berkedip-kedip tidak beraturan, menciptakan bayangan yang seolah-olah bergerak sendiri di sudut-sudut ruangan. Seorang petugas administrasi duduk di balik kaca loket yang buram. Wajahnya tertunduk, menulis sesuatu dengan gerakan lambat. "Sus, tolong ibu saya sesak napas," seru Budi setengah berteriak. Petugas itu mengangkat wajah perlahan. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang begitu pekat, seolah ia tidak tidur selama 1 dekade. Tanpa bicara, ia menunjuk ke arah brankar kosong yang teronggok di dekat pintu masuk ruang perawatan. Setelah Marsinah dibaringkan di brankar, Budi dan istrinya hendak mendorong masuk, namun petugas itu menahan mereka dengan suara parau. "Keluarga tunggu di sini. Urus administrasi dulu. Prosedurnya panjang." "Tapi ibu saya butuh dokter sekarang," Budi membentak. Frustrasi. Pasien masuk ke bilik 4. "Kalian di sini," jawab petugas itu dingin, tanpa emosi. "Dokter akan datang kalau administrasi selesai."
Terjadi perdebatan alot. Marsinah, yang sudah didorong masuk oleh seorang perawat laki-laki bertubuh bungkuk yang muncul entah dari mana, hanya bisa menatap anak dan menantunya dari kejauhan. Pintu pemisah IGD tertutup perlahan, memisahkan Marsinah dari dunia yang ia kenal. Kini, ia sendirian. Bilik nomor 4 itu sempit. Dibatasi oleh tirai kain berwarna hijau pudar yang penuh bercak noda. Di sebelah kanannya, tirai bilik nomor 3 tertutup rapat, tapi tidak ada suara sedikit pun dari sana. Di sebelah kirinya, tembok beton yang catnya menggelembung karena lembab. Marsinah mengatur napasnya yang masih memburu. Hahaha, hahaha. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi mati itu. Tidak ada suara monitor detak jantung yang berbunyi bip-bip berirama. Tidak ada suara langkah kaki perawat yang sibuk mondar-mandir. Sepi. Benar-benar sepi yang tidak wajar. Tiba-tiba, telinga tajam Marsinah menangkap sesuatu. Sreek. Suara tirai di depannya bergeser sedikit. Marsinah menajamkan pandangan. Celah tirai itu terbuka seujung jari. Gelap di balik sana. Namun, Marsinah merasakan sesuatu yang membuatnya merinding. Sensasi purba yang dimiliki manusia saat mereka menjadi buruan di hutan rimba. Ia merasa sedang diawasi. Ada mata yang mengintip dari celah gelap itu. Bukan mata manusia yang penuh rasa ingin tahu atau kasihan, melainkan tatapan yang lapar. Marsinah mencoba memanggil perawat, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap anak-anaknya segera menyelesaikan urusan administrasi yang dipersulit itu dan membawanya pulang. Ia lebih memilih mati sesak napas di rumahnya yang hangat daripada sembuh di tempat sedingin kuburan ini. Tetapi, doa Marsinah buyar ketika ia mendengar suara lain. Suara roda troli yang didorong pelan. Kriet-kriet. Bunyinya mendekat ke arah biliknya. Dan bersamanya, bau anyir itu semakin menyengat. Suara roda troli itu berhenti tepat di depan tirai bilik Marsinah. Jantung wanita tua itu berdegup kencang, menabrak-nabrak dinding dadanya yang rapuh, bersaing dengan rasa sesak yang belum juga reda. Ia membelalakan mata, menatap tirai hijau kusam itu dengan waspada. Tangan pucat kurus menyibakkan tirai. Seorang perawat wanita masuk. Seragam putihnya terlihat kedodoran di tubuhnya yang kerempeng. Warnanya tidak lagi putih bersih melainkan kekuningan seperti kertas tua. Di dadanya tidak ada papan nama. Wajah perawat itu datar. Kulitnya putih pucat nyaris transparan hingga urat-urat biru di pelipisnya terlihat jelas. Bibirnya kering dan pecah-pecah, tanpa rona kehidupan sedikit pun. Marsinah menghela napas, sedikit lega karena setidaknya ada tenaga medis yang datang. Suszak. Lirih Marsinah, menunjuk dadanya. Perawat itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat dengan langkah yang aneh, sangat ringan, seolah tumitnya tidak benar-benar menekan lantai. Ia membawa tiang infus yang sudah berkarat di bagian bawahnya. Tanpa memeriksa tekanan darah atau bertanya keluhan, perawat itu langsung meraih tangan kiri Marsinah. Sentuhan kulit perawat itu membuat Marsinah tersentak. Dingin. Bukan dingin karena AC. Tapi dingin seperti memegang daging yang baru keluar dari freezer. Marsinah ingin menarik tangannya, tapi cengkeraman perawat itu ternyata kuat sekali, seperti catut besi. Sus, dingin. Keluh Marsinah. Perawat itu tetap diam. Matanya menatap kosong ke arah jarum infus yang sedang ia persiapkan. Dengan gerakan kaku namun cekatan, ia menusukkan jarum ke punggung tangan Marsinah. Rasa perih menyengat. Lebih sakit dari suntikan biasa. Seolah jarum itu ukurannya terlalu besar untuk pembuluh darah nenek tua. Saat cairan infus mulai menetes, barulah perawat itu menoleh menatap wajah Marsinah. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi di wajah datarnya. Ketakutan. Mata perawat itu bergerak gelisah, melirik ke arah pintu bilik, lalu kembali menatap Marsinah dengan intensitas yang mengerikan. Ia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke telinga Marsinah. Bau napasnya apek, seperti bau tanah basah. Nek, bisiknya. Suaranya gemetar hebat, serak dan sangat pelan, seolah takut dinding-dinding rumah sakit itu bisa mendengar. Dengar saya baik-baik. Ini penting. Marsinah terpaku,
Rasa sakit di tangannya terlupakan sejenak oleh nada horor dalam suara perawat itu. Saat dokter masuk nanti, jangan sebutkan namamu. Desis perawat itu. Matanya melotot memperingatkan. Apapun yang terjadi, diam saja. Atau pakai nama lain. Jangan pernah sebut nama aslimu. Marsinah. Marsinah bingung. Ia mencoba membuka mulut untuk bertanya. Lidahnya terasa keluh. Kenapa? Bisiknya terbata-bata. Perawat itu mundur sedikit. Tangannya gemetar saat merapikan selang infus. Ia kembali melirik ke bagian bawah tirai, ke arah celah antara tirai dan lantai. Di sana, bayangan hitam memanjang mulai terlihat merembes masuk dari luar, seperti tinta hitam yang tumpah dan perlahan mengalir mendekat. Dia memakan nama, Nek, bisik perawat itu lagi. Kali ini lebih cepat, seolah dikejar waktu. Dia bukan dokter biasa. Dia mengambil sisa umur dari nama yang disebut pemiliknya. Kalau nenek sebut nama nenek, dia akan tahu berapa sisa waktu nenek, dan dia akan mengambil semuanya saat itu juga. Jantung Marsinah seakan berhenti berdetak. Logika masa tuanya menolak percaya, tapi atmosfer mencekam di ruangan itu, dinginnya udara, dan ketakutan murni di mata sang perawat membuatnya tidak bisa menyangkal. Lalu, saya harus bagaimana? Tanya Marsinah. Air mata mulai menggenang karena rasa takut yang purba. Diam. Pura-pura bisu. Pura-pura pingsan. Apapun. Asal jangan biarkan lidah nenek menyebut jati diri nenek. Tekan perawat itu. Tiba-tiba, perawat itu tersentak. Matanya terbelalak menatap bayangan di bawah pintu yang kini semakin pekat dan mulai membentuk siluet sepasang kaki besar yang tidak wajar. Dia datang. Gumam perawat itu dengan suara tercekat. Demi Tuhan, lindungi nyawamu, Nek. Tanpa menunggu balasan Marsinah, perawat itu berbalik badan. Namun, ia tidak berjalan keluar lewat tirai pembatas. Di depan mata kepala Marsinah sendiri, perawat itu melangkah mundur ke arah tembok beton di sebelah kiri. Dan bukannya menabrak, tubuhnya menembus dinding itu seperti asap yang menembus jaring, meninggalkan hawa dingin yang semakin menusuk. Marsinah ternganga, napasnya tertahan. Ia sendirian lagi. Tapi tidak lama. Bayangan kaki di bawah tirai itu berhenti bergerak. Suara gagang pintu, yang seharusnya tidak ada di bilik tirai, terdengar diputar. Klek! Suara langkah kaki yang berat dan basah, seperti sepatu bot yang penuh lumpur atau darah, terdengar melangkah masuk menembus tirai yang tersibak perlahan. Marsinah teringat pesan terakhir perawat hantu tadi. Ia segera memejamkan matanya rapat-rapat, mengatupkan rahangnya kuat-kuat hingga giginya gemeretuk. Ia mengunci mulutnya. Dalam hati ia merapal doa, sambil terus mengulang satu perintah di kepalanya. Jangan sebut namamu. Jangan sebut namamu. Bau anyir darah segar kini memenuhi bilik nomor 4, mengalahkan bau obat-obatan. Sosok itu sudah ada di dalam. Hening yang tercipta setelah kepergian arwah perawat itu bukanlah keheningan yang damai, melainkan keheningan yang menekan, seperti saat udara disedot habis dari sebuah ruangan tertutup. Marsinah masih terengah-engah, bukan hanya karena asma yang mencekik paru-parunya, tetapi karena jantungnya memompa darah terlalu kencang untuk ukuran wanita seusianya. Ia menarik selimut rumah sakit yang kasar dan berbau apek itu hingga sebatas dagu, matanya terpaku pada celah tirai yang perlahan tersibak. Masuklah sosok itu. Marsinah menahan napas. Sosok yang melangkah masuk ke dalam bilik sempit itu menjulang tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Kepalanya nyaris menyentuh kerangka besi tempat tirai digantung. Ia mengenakan jas dokter berwarna putih, namun putihnya kusam, penuh bercak-bercak kekuningan dan noda gelap yang samar di bagian bawah, seolah jas itu pernah terseret di lantai yang kotor atau berdarah. Langkah kakinya berat, namun anehnya tidak menimbulkan bunyi tapak sepatu yang tegas. Suaranya lebih mirip suara benda basah yang jatuh menimpa lantai keramik. Plak, plak, plak. Dokter itu berdiri di sisi tempat tidur Marsinah. Ia mengenakan masker bedah yang menutupi hidung dan mulut, menyisakan area mata yang terbuka. Namun, ketika Marsinah memberanikan diri mencuri pandang, darahnya berdesir hebat. Mata itu tidak ada. Di balik kacamata bening yang retak di bagian kirinya, tidak ada bola mata dengan bagian putih dan pupil.
Yang ada hanyalah dua rongga hitam pekat, gelap gulita tanpa dasar, seperti dua lubang sumur tua yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Marsinah merasa jika ia menatap terlalu lama ke dalam kegelapan di mata itu, jiwanya akan tersedot masuk dan tidak akan pernah kembali. Dokter itu diam, tidak bergerak, hanya berdiri tegak seperti patung lilin yang mengerikan. Di dada kirinya tergantung sebuah nametak plastik yang sudah buram. Tidak ada nama lengkap. Tidak ada gelar akademis yang panjang. Di sana, ditulis dengan tinta merah yang tebal dan kasar, hanya tertera, Dr. X. Marsinah memejamkan matanya rapat-rapat. Ia ingat pesan perawat tadi. Jangan sebut namamu. Diam saja. Ia mengatur napasnya agar terdengar sehalus mungkin, berpura-pura sedang tidur lelap atau pingsan karena sakitnya. Namun, sulit sekali untuk berpura-pura tenang ketika hawa dingin yang dibawa dokter ini membekukan keringat di sekujur tubuhnya. Bau anyir darah segar yang tadi samar, kini menguar kuat dari tubuh sang dokter, bercampur dengan bau formalin yang menyengat hidung. Pasien. Suara itu keluar. Bukan suara manusia. Suara itu berat, bergetar, dan terdengar seolah-olah berasal dari dalam tanah, bergema di dinding-dinding bilik yang sempit. Tidak ada intonasi ramah tamah layaknya seorang dokter yang hendak memeriksa pasien. Nada bicaranya datar, dingin, dan lapar. Dokter itu tidak mengeluarkan stetoskop. Ia tidak menyentuh pergelangan tangan Marsinah untuk mengecek nadi. Ia tidak membuka kelopak mata Marsinah dengan senter kecil. Sebaliknya, ia membungkukkan badannya yang jangkung itu. Marsinah bisa merasakan bayangan tubuh besar itu menutupi cahaya lampu neon di atasnya, membuat kegelapan di balik kelopak matanya semakin pekat. Siapa nama pasien ini? Tanya dokter itu lagi. Kali ini suaranya lebih dekat. Marsinah bisa merasakan hembusan napas dokter itu menerpa wajahnya. Napas yang tidak hangat, melainkan kering dan berbau seperti daging busuk yang disimpan dalam toples kaca. Saya butuh nama untuk menulis resep. Resep. Kata itu terdengar begitu wajar di rumah sakit, tetapi di mulut makhluk ini, kata itu terdengar seperti vonis hukuman mati. Marsinah mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Lidahnya terasa gatal ingin menjawab. Sudah menjadi naluri manusia yang hidup puluhan tahun dalam tata krama untuk menjawab jika ditanya, apalagi oleh sosok yang dianggap berwenang seperti dokter. Bibirnya gemetar. Nama saya Marsinah, Dok. Kalimat itu nyaris meluncur keluar. Namun, bayangan wajah ketakutan perawat tadi melintas di benaknya. Cengkeraman dingin di tangannya tadi terasa nyata. Marsinah melawan nalurinya. Ia memilih diam. Ia membiarkan tubuhnya lemas seperti onggokan daging tak bernyawa di atas kasur. Dokter itu mendengus. Suara dengusannya kasar, seperti suara hewan buas yang mengendus mangsa yang bersembunyi. Aneh. Gumam dokter itu. Biasanya mereka langsung bicara. Mengeluh sakit. Minta obat. Minta pulang. Tangan dokter itu terulur. Marsinah merasakan jari-jari yang terbungkus sarung tangan karet menyentuh dahinya. Sarung tangan itu basah dan lengket. Marsinah harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak menjerit jijik dan ngeri. Sentuhan itu merayap turun ke pipinya, lalu ke lehernya. Dokter itu bukan sedang memeriksa kelenjar getah bening. Ia sedang mencari getaran pita suara. Kau bangun, bukan? Bisik dokter itu tepat di atas wajah Marsinah. Jantungmu berdegup kencang seperti burung pipit yang tertangkap tangan. Kau takut? Marsinah tetap diam. Air mata merembes keluar dari sudut matanya yang terpejam, mengalir turun membasahi bantal. Ia berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan, bukan namanya sendiri. Gusti Allah, lindungi hamba. Gusti Allah, tolong hamba. Dokter itu menarik tangannya kembali. Ia berdiri tegak lagi, membuat suara sendi-sendi tulangnya berkeretak keras. Sepertinya ia kesal karena pasien di depannya ini tidak kooperatif. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Namun kali ini lebih tegang. Dokter itu tidak pergi. Ia masih di sana, menunggu. Menunggu satu kata saja terucap. Marsinah bisa mendengar suara napas dokter itu yang berat. Grok, grok. Seperti ada cairan kental yang mendidih di dalam tenggorokannya.
Dokter itu sedang berpikir, mencari cara lain untuk memancing mangsanya membuka mulut. Marsinah sadar, ini bukan pemeriksaan medis. Ini adalah sebuah permainan mematikan, dan ia adalah satu-satunya pemain yang tidak tahu peraturannya secara lengkap. Ia hanya tahu satu hal, diam adalah satu-satunya perisai yang ia miliki saat ini. Di luar bilik, terdengar suara langkah kaki terburu-buru, mungkin perawat lain atau keluarga pasien. Tapi anehnya, suara itu terdengar sangat jauh dan bergema, seolah Marsinah dan dokter ini berada di dalam gelembung dimensi yang terpisah dari dunia nyata. Tidak ada Budi, tidak ada menantunya. Hanya ada dia, ranjang tua ini, dan dokter bermata lubang hitam itu. Baiklah, kata dokter itu akhirnya. Nada suaranya berubah, dari yang tadinya datar menjadi sedikit lebih lunak, namun justru terdengar lebih manipulatif. Jika kau tidak bisa bicara karena sakit, aku harus melakukan tindakan. Tapi aku tidak bisa merawat tubuh tanpa identitas. Aturannya begitu. Tubuh tanpa nama adalah daging tak bertuan. Ia bergerak ke sisi meja kecil di samping tempat tidur Marsinah, tempat tas kulit hitamnya diletakkan. Suara resleting tas dibuka terdengar nyaring dan kasar. ZZZZRT. Bunyi itu membuat bulu kuduk Marsinah berdiri tegak. Marsinah tetap membatu. Ia tahu, apapun yang akan dikeluarkan dari tas itu, pasti bukan obat penawar sesak napas. Marsinah mendengar suara benda berat diletakkan di atas meja besi di samping ranjangnya. Buk! Suaranya tidak seperti logam bertemu logam, melainkan seperti benda lunak namun padat yang jatuh. Bau di ruangan itu berubah lagi. Bau anyir darah segar kini bercampur dengan bau kulit tua yang apek dan aroma tanah kuburan yang basah. Rasa penasaran dan ketakutan berperang di dalam batin Marsinah. Ia tidak tahan lagi. Dengan sangat hati-hati, ia membuka matanya sedikit saja, menyisakan celah kecil garis rambut untuk mengintip apa yang sedang dilakukan makhluk itu. Dokter berjas kusam itu sedang membelakanginya, sibuk dengan isi tas hitamnya. Punggungnya lebar dan membungkuk, menutupi pandangan Marsinah. Tiba-tiba, ia berbalik. Marsinah buru-buru menutup matanya kembali, tapi terlambat sedetik. Ia sempat melihat apa yang dipegang dokter itu. Bukan stetoskop, bukan alat suntik, bukan pula termometer. Di tangan kiri dokter itu tergenggam sebuah buku tebal bersampul kulit berwarna coklat tua yang permukaannya tidak rata. Kulit sampul buku itu terlihat aneh, berkerut-kerut dan memiliki pola garis-garis halus, persis seperti kulit manusia yang dikeringkan. Dan yang membuat perut Marsinah mual, buku itu bergerak. Sampulnya kembang kempis dengan ritme yang lambat dan teratur. Buku itu bernapas. Lebih mengerikan lagi, di tengah sampul buku itu, ada tonjolan yang berdenyut pelan. Duk, duk, duk seirama dengan detak jantung. Buku itu hidup. Buku itu memiliki nadi. Sementara di tangan kanannya, dokter itu memegang sebuah pena yang panjang dan runcing. Warnanya putih gading dengan sedikit noda kekuningan. Bentuknya tidak lurus sempurna, melainkan memiliki ruas-ruas alami. Marsinah, yang semasa mudanya sering membantu suaminya mengurus ternak, tahu persis bentuk apa itu. Itu adalah tulang. Tulang jari manusia yang diruncingkan ujungnya hingga tajam seperti jarum. Ujung pena tulang itu tidak dicelupkan ke tinta, tapi tampak merah basah, seolah-olah tinta itu mengalir dari dalam poros tulang itu sendiri. Dokter itu kembali mendekat ke sisi ranjang. Kali ini ia tidak berdiri, melainkan menarik kursi besi dengan kasar, sreet, lalu duduk tepat di samping kepala Marsinah. Ia meletakkan buku kulit yang berdenyut itu di pangkuannya. Nenek, panggil dokter itu. Suaranya kini terdengar sangat lembut, namun kelembutan yang palsu, seperti kelembutan seorang penjagal yang menenangkan sapi sebelum lehernya digorok. Saya tahu ibu kesakitan. Sesak napas itu menyiksa, bukan? Rasanya seperti tenggelam di daratan. Paru-paru ibu terbakar, minta udara, tapi tidak dapat. Marsinah merasakan air matanya menetes lagi. Ucapan dokter itu benar. Dadanya sakit sekali. Setiap tarikan napas adalah perjuangan yang melelahkan. Ia ingin sembuh. Ia ingin udara segar masuk ke rongga dadanya. Dokter itu mendekatkan wajahnya lagi.
Kali ini begitu dekat hingga ujung maskernya menyentuh pipi Marsinah. Saya punya obatnya. Bukan obat biasa dari apotek yang pahit dan lambat kerjanya. Saya bisa menghilangkan rasa sakit itu selamanya. Sekejap mata, ibu akan merasa ringan. Bebas. Seperti burung yang terbang. Dokter itu mengetuk-ngetuk sampul buku kulit di pangkuannya dengan pena tulang. Tok tok tok. Suaranya kering dan kopong. Syaratnya mudah sekali, bisik dokter itu. Suaranya mendesis seperti ular. Sebutkan namamu. 1 kali saja. Biar saya tulis di buku ini. Hanya untuk administrasi. Begitu nama tertulis, sakitmu hilang. Godaan itu begitu kuat. Marsinah merasa pertahanannya mulai goyah. Rasa sakit di dadanya semakin menjadi-jadi. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Jika ia menyebut namanya, penderitaan ini akan berakhir. Cuma sebut nama Marsinah. Batinnya berteriak. Apa susahnya? Marsinah membuka mulutnya sedikit. Hendak mengambil napas untuk bicara. Mata dokter itu, 2 rongga hitam yang hampa, tampak berbinar dalam kegelapan. Ia sudah siap dengan pena tulangnya di atas kertas buku yang warnanya kekuningan seperti lemak kering. Ujung pena itu meneteskan cairan merah kental ke atas kertas, menunggu goresan pertama. Namun, saat mulut Marsinah terbuka, matanya menangkap sesuatu di jas dokter itu. Di bagian lengan jas yang terlipat karena ia mengangkat pena, terlihat noda yang lebih jelas. Itu bukan sekadar noda kotoran. Itu adalah noda darah yang sudah mengering, membentuk bercak-bercak hitam kecoklatan yang tebal. Dan di sela-sela kancing jasnya, menyembul sehelai kain kecil, sebuah pita rambut anak kecil yang sudah kusam dan bernoda darah. Otak tua Marsinah bekerja cepat. Pita itu, ia pernah melihat berita tentang anak hilang beberapa bulan lalu di koran yang dibaca Budi. Dan noda darah itu. Kata-kata perawat itu terngiang kembali di telinganya dengan volume penuh. Dia mengambil sisa umur dari nama itu. Dan ucapan dokter tadi, sakitmu akan hilang selamanya. Marsinah tersadar. Hilang selamanya bukan berarti sembuh. Hilang selamanya artinya mati. Tidak merasakan sakit lagi karena tubuhnya sudah menjadi mayat. Sembuh. Di tangan dokter ini adalah kematian. Dokter itu tersenyum di balik maskernya, melihat bibir Marsinah yang terbuka. Ayo katakan. Siapa namamu, Bu? Biar saya bantu. Desaknya, pena itu sudah menempel di kertas. Ujungnya bergetar penuh antisipasi. Buku di pangkuannya berdenyut semakin kencang. Duk 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 duk. Seolah kelaparan menunggu mangsa. Marsinah menatap langsung ke dalam rongga mata hitam itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menutup mulutnya kembali rapat-rapat. Ia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga terasa rasa asin darah di lidahnya. Hanya untuk memastikan tidak ada suara yang keluar. Ia menggelengkan kepalanya pelan di atas bantal. Ia tidak akan memberikannya. Senyum di balik masker itu lenyap seketika. Atmosfer di ruangan itu berubah drastis dalam sepersekian detik. Suhu udara turun drastis hingga napas Marsinah mengeluarkan uap putih. Dokter itu menarik kembali penanya dengan gerakan kasar. Ia mendesis marah. Suara yang terdengar seperti kucing yang terinjak ekornya. Kau keras kepala. Geramnya. Suaranya tidak lagi lembut, tapi penuh kemarahan yang tertahan. Kau pikir kau bisa menahan sakit itu selamanya? Aku punya banyak waktu. Tapi kau tidak punya banyak napas. Dokter itu berdiri, membanting kursi besi yang tadi didudukinya hingga terjungkal. Buku kulit itu ia masukkan kembali ke dalam tas dengan kasar. Seolah buku itu adalah hewan peliharaan yang mengecewakan tuannya. Baiklah kalau tidak mau bicara sekarang, kata dokter itu dingin, sambil merapikan jasnya yang penuh noda kematian. Ia menoleh ke arah tirai di sebelah kiri, ke arah bilik sebelah. Mungkin pasien di sebelah lebih kooperatif, lebih open. Marsinah mendengar suara napas lain dari balik tirai sebelah. Suara batuk-batuk kecil seorang laki-laki tua. Kakek di bilik sebelah. Dokter itu menyibakkan tirai pemisah antar bilik dengan kasar. Sret! Marsinah bisa melihat punggung dokter itu kini menghadap ke bilik sebelah.
Ia melihat siluet seorang kakek yang sedang duduk di tepi ranjang. Terlihat bingung namun lega melihat ada dokter yang datang. "Selamat malam, Dok." Sapa kakek itu dengan suara parau namun ramah. Akhirnya dokter datang. "Saya sudah menunggu lama." Jantung Marsinah mencelos. "Jangan, Pak. Jangan bicara," teriaknya dalam hati. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan yang tercekik asma dan ketakutan. Dokter itu berdiri menjulang di depan kakek itu. "Siapa nama pasien ini?" Tanyanya dengan pertanyaan yang sama, nada datar yang sama. Marsinah hanya bisa memejamkan mata. Air matanya mengalir deras. Tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak bisa menyelamatkan kakek itu. Ia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Tirai pembatas berwarna hijau kusam itu tersibak lebar, memperlihatkan pemandangan di bilik sebelah dengan jelas bagi Marsinah yang mengintip dari balik selimutnya. Di sana, duduk seorang kakek tua dengan rambut putih yang sudah menipis. Piyama rumah sakit yang dikenakannya tanpa kebesaran, memperlihatkan tulang selangkanya yang menonjol. Wajah kakek itu teduh, tipikal wajah orang tua yang ramah dan pasrah. Wajah seseorang yang percaya bahwa dunia ini masih berjalan sesuai aturan. Jika sakit, pergi ke dokter, lalu sembuh. Kakek itu tersenyum lebar melihat kedatangan sosok tinggi besar berjas putih di hadapannya. Ia tidak melihat noda darah di ujung jas itu. Ia tidak melihat ketiadaan mata di wajah sang dokter karena pandangannya yang rabun. Baginya, sosok itu adalah malaikat penolong yang akan memberinya obat pereda nyeri. "Selamat malam, Bapak." Sapa dokter itu. Suaranya kembali berubah. Kali ini terdengar berwibawa dan penuh perhatian. Sebuah sandiwara yang sempurna. "Maaf membuat Bapak menunggu lama. Banyak pasien malam ini." "Tidak apa-apa, Dok," jawab kakek itu dengan suara bergetar namun semangat. "Saya mengerti. Dokter pasti sibuk. Saya ini cuma batuk-batuk. Tapi anak saya khawatir sekali sampai memaksa saya ke sini." Marsinah ingin berteriak. Ia ingin melompat dari ranjangnya, menerobos tirai, dan membekap mulut kakek itu. "Jangan percaya. Itu bukan dokter. Itu iblis." Batin Marsinah menjerit pilu. Namun, rasa takut membuat tubuh rentanya lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan tragedi itu terungkap inci demi inci, seperti menonton film horor dalam gerak lambat. Dokter itu mengangguk-angguk pelan. Ia menarik kursi besi, duduk dengan tenang di samping ranjang si kakek. Gerakannya santai, seolah ia punya semua waktu di dunia. Tangan besarnya kembali merogoh tas hitam yang tergeletak di lantai. Dikeluarkannya buku kulit yang berdenyut itu. Kali ini, Marsinah melihatnya lebih jelas. Urat-urat halus berwarna biru dan merah terlihat menjalar di permukaan sampul buku itu. Berkedut setiap kali jantung buku itu berdetak. Duk duk duk. Suaranya lirih tapi menggema di telinga Marsinah. "Untuk mendata resep obat yang tepat, saya perlu mencocokkan identitas Bapak," ujar dokter itu sambil membuka halaman buku. Suara kertas kulit yang dibuka terdengar basah dan lengket, seperti suara kulit ari yang dikelupas dari daging. "Siapa nama lengkap Bapak?" Pertanyaan itu meluncur mulus. Jebakan yang sederhana namun mematikan. Kakek itu membetulkan posisi duduknya, bersiap menjawab dengan sopan. "Nama saya Budi, Dok. Budi Santoso." Marsinah memejamkan mata. Sudah terlambat. Nama itu sudah terucap. Kunci segel kehidupan sudah diserahkan secara sukarela. "Budi Santoso." Ulang dokter itu pelan, seolah sedang mencicipi rasa dari nama itu di lidahnya. Nama yang bagus. Nama yang panjang umurnya. Tangan kanan dokter itu mengangkat pena tulang. Ujung pena yang runcing itu melayang di atas kertas yang kekuningan. Dengan gerakan cepat dan kasar, dokter itu mulai menulis. Crash crash shred. Bunyi pena itu mengerikan. Bukan bunyi tinta di atas kertas, melainkan bunyi pisau yang mengiris daging. Setiap goresan pena yang membentuk huruf B, U, D, I terdengar menyakitkan. Bersamaan dengan goresan pertama, tubuh kakek Budi tersentak hebat. Uhuk! Kakek Budi terbatuk. Senyum di wajahnya lenyap seketika.
digantikan oleh ekspresi kebingungan. Tangannya memegang dadanya sendiri. "Dok, kok dada saya panas?" Dokter itu tidak berhenti menulis. Ia justru mempercepat goresannya. Wajahnya menunduk tekun, menikmati setiap detik dari proses itu. "Tahan sebentar, Pak Budi. Sedang saya proses obatnya." "Sakit, Dok. Sakit sekali," teriak kakek Budi. Suaranya mulai parau. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah merah padam, lalu membiru dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal, ditarik paksa seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi racun. Marsinah melihat dengan ngeri bagaimana kulit kakek itu mengerut dengan cepat. Daging di tubuhnya seolah menyusut, disedot oleh kekuatan tak kasat mata. Mata kakek itu melotot, menatap dokter dengan pandangan memohon. Namun dokter itu tak bergeming. "Kres, kres." Dokter itu menyelesaikan huruf terakhir dengan penekanan yang kuat, hingga terdengar bunyi kertas yang hampir robek. Ia mengangkat pena tulangnya tinggi-tinggi dengan gaya teatrikal. Di saat yang sama, kakek Budi menarik napas panjang terakhirnya. Suaranya terdengar seperti ngiik yang panjang dan menyayat hati, sebelum akhirnya berhenti mendadak. Tubuh kakek itu kejang sekali, lalu terkulai lemas di atas kasur. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit, namun cahayanya sudah padam. "Hening." Dokter itu meniup ujung pena tulangnya yang berasap tipis. Ia menatap halaman bukunya dengan puas. Buku itu bergetar hebat sesaat, seolah baru saja menelan mangsa yang besar, lalu kembali berdenyut dengan ritme yang lebih lambat dan kenyang. "Budi Santoso," gumam dokter itu sambil mengelus tulisan nama yang baru saja ia buat. Tinta di kertas itu berwarna merah segar, berkilauan seperti darah yang baru tumpah. Lahir tahun 1955. Masih ada sisa umur 5 tahun lagi di takdirnya. "Lumin, 5 tahun untuk persediaanku." Dokter itu tertawa kecil. Tawanya kering, tanpa rasa humor, hanya kepuasan murni. Ia menutup buku itu dengan suara blam yang keras, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. "Suster," panggil dokter itu tanpa menoleh. "Bereskan yang ini." "Sudah, sembuh." Marsinah menggigil di balik selimutnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia baru saja menyaksikan pembunuhan. Bukan, ini lebih dari pembunuhan. Ini adalah pencurian takdir. Dokter itu tidak hanya membunuh tubuh, tapi mengambil jatah waktu yang seharusnya dimiliki manusia itu. Kini, dokter itu berdiri. Ia memutar tubuhnya perlahan. Wajahnya yang tertutup masker mengarah kembali ke bilik Marsinah. Meskipun tidak memiliki bola mata, Marsinah tahu, ia sangat tahu, bahwa rongga hitam itu sedang menatapnya. "Nah, Bu," suara dokter itu terdengar lagi, menembus tirai pembatas yang tipis. "Pasien sebelah sudah selesai. Sekarang giliran Ibu. Ibu pasti tidak mau kalah kooperatif dengan Pak Budi, kan?" Langkah kaki basah itu terdengar lagi. Plak-plak, mendekat kembali ke bilik Marsinah. Marsinah sadar, waktunya sudah habis. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bisu atau pingsan. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan nama. Dan jika Marsinah tidak memberikannya, makhluk itu mungkin akan memaksanya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar bertanya. Marsinah harus melakukan sesuatu yang gila. Sesuatu yang nekat. Pikiran Marsinah berpacu lebih cepat daripada detak jantungnya yang sudah tidak karuan. Ia harus kabur. Sekarang juga. Tidak ada anak. Tidak ada menantu yang akan datang menyelamatkannya dalam waktu dekat. Jika ia menunggu Budi kembali dari urusan administrasi, mungkin yang akan ditemukan anaknya hanyalah tubuh kaku Marsinah yang sudah sembuh, alias mati. Suara langkah dokter itu semakin dekat. Tirai pembatas mulai bergerak-gerak tersentuh ujung jasnya. Marsinah menatap punggung tangannya. Jarum infus masih menancap di sana, direkatkan dengan plester bening. Selang infus itu terhubung ke tiang besi di samping tempat tidur, menjadi rantai yang mengikatnya di ranjang kematian ini. Tanpa berpikir dua kali, Marsinah mengatupkan giginya kuat-kuat. Tangan kanannya meraih selang infus itu. Sret! Dengan satu sentakan kasar,
Ia mencabut jarum itu dari punggung tangan kirinya. Ah! Marsinah menahan pekikan rasa sakit. Rasanya seperti ada kawat panas yang ditarik keluar dari bawah kulitnya. Darah segar langsung memuncrat, menetes-netes jatuh ke spray putih yang kotor, menciptakan pola bunga merah yang mengerikan. Perihnya luar biasa, membuat pandangannya sempat berkunang-kunang. Namun, rasa sakit itu justru memberinya adrenalin. Rasa sakit itu membuktikan ia masih hidup, masih memiliki darah yang mengalir, dan ia tidak berniat menyerahkan sisa darah itu kepada dokter jahanam itu. Marsinah menekan luka bekas infus itu dengan ujung kerudungnya, mencoba menghentikan pendarahan sebisanya. Ia menurunkan kakinya dari ranjang yang tinggi. Kakinya gemetar hebat saat menyentuh lantai keramik yang dinginnya menusuk tulang. Lututnya terasa goyah, seolah terbuat dari jeli. Asmanya masih terasa berat. Setiap napas berbunyi ngik. Tapi ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Ia tidak punya waktu untuk memakai sandalnya yang entah ada di mana. Dengan bertelanjang kaki, Marsinah mengendap-endap menuju celah tirai di sisi yang berlawanan dengan arah datangnya dokter. Baru saja ia melangkah keluar dari bilik, ia mendengar suara tirai di belakangnya disibakkan dengan kasar. "Loh, kemana dia?" Geram suara berat sang dokter. Jantung Marsinah rasanya mau copot. Ia mempercepat langkahnya, setengah berlari, setengah menyeret kaki tuanya yang lemah. Ia keluar dari area bilik perawatan menuju lorong utama IGD. Namun, apa yang dilihatnya di luar sana membuatnya ternganga. Lorong rumah sakit itu telah berubah. Tadi, saat ia masuk bersama Budi, lorong ini pendek dan langsung menuju meja administrasi. Tapi sekarang, lorong itu memanjang tanpa ujung, seolah melar seperti karet. Dinding-dindingnya bukan lagi cat putih kusam, tapi beton telanjang yang berlumut dan basah, dengan air yang merembes dari retakan-retakan di langit-langit. Lampu-lampu neon di atas kepala berkedip-kedip gila. ZZZT, ZZZT. Menciptakan efek stroboskop yang membuat bayangan benda-benda di sekitarnya bergerak patah-patah. Marsinah menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari pintu keluar. Ada banyak pintu di sepanjang lorong itu. Ia berlari ke pintu terdekat, berharap itu adalah pintu menuju lobi depan. Di pintu kayu yang catnya mengelupas itu, tertulis papan nama besi, kamar jenazah. Marsinah tersentak mundur. Ia berlari ke pintu di seberangnya. Papan namanya sama, kamar jenazah. Ia berlari lagi ke pintu berikutnya, dan berikutnya. Semuanya bertuliskan sama. Kamar jenazah, ruang pemulasaran, mortuari. Tidak ada ruang dokter, tidak ada ruang perawat, tidak ada toilet. Seluruh rumah sakit ini telah berubah menjadi satu kompleks penyimpanan mayat raksasa. Lorong itu terasa seperti labirin. Setiap kali Marsinah berbelok di tikungan, ia menemukan lorong yang sama persis dengan lorong sebelumnya, panjang dan suram. Bau formalin dan kapur barus begitu kuat hingga membuat matanya perih. "Budi, nak, kamu di mana?" teriak Marsinah putus asa. Suaranya menggema, memantul-mantul di dinding lorong kosong itu, kembali padanya sebagai ejekan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah persimpangan lorong di depan, muncul sosok yang ia kenal. Perawat itu. Perawat yang tadi memberinya peringatan. Perawat itu berdiri membelakangi Marsinah. Dia mematung di tengah lorong yang remang-remang. Harapan tumbuh di hati Marsinah. Mungkin perawat itu bisa menunjukkan jalan keluar. Mungkin perawat itu benar-benar ingin menolongnya. Suster. Panggil Marsinah sambil menyeret kakinya mendekat. Napasnya sudah Senin Kemis. "Tolong saya, Sus, di mana jalan keluarnya? Saya tersesat." Perawat itu perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya masih sama pucatnya. Matanya cekung dan ketakutan. Namun kali ini, Marsinah melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak di tengah jalan. Perawat itu tidak berdiri. Ujung seragam putihnya melayang sekitar 10 cm dari lantai. Di bawah kelim roknya yang kotor, tidak ada kaki. Hanya ada kekosongan, kabut tipis yang berputar-putar. Kaki perawat itu buntung sebatas lutut, dengan tulang yang mencuat keluar, seolah dipotong paksa dengan benda tumpul. Marsinah menutup mulutnya dengan tangan,
menahan jeritan. "Sudah kubilang, Nek," bisik perawat itu. Suaranya tidak keluar dari mulutnya yang terkatup rapat, melainkan langsung terdengar di dalam kepala Marsinah. "Jangan sampai ketahuan. Sekarang lorong ini sudah menutup diri." Dia marah. Perawat itu melayang mendekat. Wajahnya penuh kesedihan. "Saya juga dulu pasien di sini, Nek. Saya lupa peringatan ibu saya sebut nama saya. Dan sekarang, saya jadi abdi di sini selamanya. Kaki saya diambil sebagai bayaran pertama. Saya harus pulang." Isak Marsinah. Air mata membasahi pipinya yang keriput. "Anak saya menunggu." "Lari, Nek," desis perawat itu tiba-tiba. Matanya melotot menatap ke arah belakang bahu Marsinah. "Lari sekuat tenaga. Dia ada di belakangmu." Marsinah merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Hawa dingin yang ia kenal. Bau anyir darah dan kulit tua itu kembali menyergap hidung. Marsinah tidak berani menoleh. Dengan sisa tenaga terakhir yang dimilikinya, didorong oleh ketakutan purba akan kematian, wanita tua itu memaksakan kakinya berlari. Ia tidak peduli arah. Ia hanya berlari menjauh dari hawa dingin itu. Di belakangnya, terdengar suara tawa berat yang menggema, diikuti suara langkah kaki basah yang semakin cepat. "Plah, plah, plah. Mau kemana, Bu? Kita belum selesai berkenalan," seru dokter itu. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah ia sedang berbisik tepat di telinga Marsinah meski jarak mereka mungkin terpisah beberapa meter. "Sebutkan namamu, dan kau boleh istirahat." Marsinah terus berlari. Napasnya memburu. Dadanya sakit seolah mau pecah. Namun di ujung lorong yang gelap itu, ia melihat secercah cahaya redup. Bukan cahaya lampu neon, tapi cahaya oranye kemerahan, cahaya lampu jalanan? Atau hanya ilusi? Ia berlari menuju cahaya itu, sementara suara langkah kaki pengejarnya semakin menderu di belakangnya, siap menerkam. Napas Marsinah tersengal-sengal. Rasanya seperti ada pecahan kaca yang bergesekan di dalam paru-parunya setiap kali ia menarik udara. Ia berlari tertatih-tatih menyusuri lorong yang tak berujung itu, namun langkah kakinya yang renta tak mampu menandingi kecepatan makhluk di belakangnya. Di depan sana, lorong itu buntu. Sebuah tembok beton besar tanpa pintu menghadang jalannya. Marsinah terjebak. Ia berbalik badan. Punggungnya menempel pada dinding yang dingin dan berlendir. Di ujung lorong, sosok dokter, hampa, itu berjalan santai, menikmati keputusasaan mangsanya. Jas putihnya yang kusam berkibar pelan meski tidak ada angin, dan pena tulang di tangannya meneteskan tinta darah ke lantai, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. "Mau kemana, Bu?" Suara dokter itu menggelegar, memantul di dinding-dinding sempit. "Kau belum mendaftar. Administrasi harus tertib. Tanpa nama, kau tidak bisa keluar dari sini." Marsinah merosot ke lantai. Kakinya lemas tak bertenaga. Ia memandang sekeliling dengan panik, mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Namun, di lantai lorong yang kotor itu hanya ada sampah medis, bekas suntikan, perban bernoda kuning, dan tumpukan kertas-kertas tua yang sudah lapuk dimakan rayap. Tangan Marsinah yang gemetar meraba tumpukan sampah itu. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan pipih. Sebuah kartu. Itu adalah kartu identitas tua. Mungkin kartu pegawai atau kartu pasien zaman dulu yang sudah menguning dan plastiknya terkelupas. Marsinah memungutnya. Matanya yang rabun menyipit membaca tulisan pudar di kartu itu. Foto di kartu itu sudah buram, tapi namanya masih terbaca samar, Sukemi. Dokter itu kini sudah berdiri menjulang di hadapannya, hanya berjarak 1 meter. Bau busuk yang menguar dari tubuhnya begitu menyengat hingga membuat Marsinah ingin muntah. Dokter itu membuka kembali buku kulit manusia di tangannya. Buku itu berdenyut kencang, duk-duk-duk, seolah tahu saat makan malam sudah tiba. "Waktunya habis," desis dokter itu. Ia membungkuk, menodongkan pena tulang yang runcing tepat ke wajah Marsinah. "Sebutkan namamu sekarang, atau aku akan menulis, tanpa nama, dan jiwamu akan melayang tanpa arah selamanya." Marsinah menatap rongga mata kosong itu. Ketakutan yang memuncak berubah menjadi keberanian nekat.
Jika ia menyebut nama aslinya, ia mati. Jika ia diam, ia mati. Ia harus berjudi. Marsinah mencengkeram kartu usang itu di balik punggungnya. Ia menarik napas panjang, menelan rasa takutnya. Baiklah, teriak Marsinah dengan suara parau yang dipaksakan lantang. Kau mau nama? Aku beri namaku. Dokter itu berhenti. Penanya melayang di atas kertas. Siap mencatat. Katakan. Namaku. Marsinah menatap lurus ke arah kegelapan di wajah dokter itu. Namaku adalah Sukemi. Hening sejenak. Dokter itu memiringkan kepalanya, seolah sedang memproses informasi tersebut. Lalu, sudut bibirnya di balik masker tertarik membentuk seringai mengerikan. Sukemi, ulang dokter itu. Nama yang terdengar lezat. Tanpa curiga, dokter itu mulai menggoreskan pena tulangnya ke atas lembaran kulit di bukunya. Kres. Ia menulis huruf demi huruf dengan penuh nafsu. S-U-K-E. Namun, saat ia hendak menulis huruf terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Buku di pangkuannya tiba-tiba berhenti berdenyut. Hening. Lalu, terdengar suara geraman rendah dari dalam buku itu. Bukan suara kertas sobek, melainkan suara seperti binatang buas yang marah karena diberi daging busuk. Kartu identitas yang dipegang Marsinah adalah milik orang yang sudah lama meninggal. Jiwanya sudah tidak ada. Buku itu sadar bahwa ia sedang ditipu dengan nama kosong tanpa nyawa. Apa ini? Dokter itu terkejut. Tiba-tiba, buku itu memanas. Asap hitam pekat mengepul dari halamannya. Tinta darah yang baru ditulis mendesis seperti air yang jatuh ke minyak panas. Ark! Dokter itu menjerit. Ia mencoba melepaskan buku itu, tapi buku itu seolah menempel di tangannya, menggigit kulitnya. Cahaya merah menyala keluar dari sela-sela halaman buku, membakar sarung tangan dan kulit tangan sang dokter. Kau bohong! Raung dokter itu sambil mengibaskan tangannya yang terbakar. Baunya seperti daging panggang yang hangus. Ini bukan namamu. Bukan jiwamu. Dokter itu terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan karena rasa sakit yang luar biasa. Pena tulangnya terlempar jatuh ke lantai, patah menjadi dua. Ia sibuk memadamkan api gaib yang mulai melalap lengan jasnya. Marsinah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Rasakan itu, setan! Teriak Marsinah. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Marsinah bangkit berdiri. Ia tidak menoleh lagi ke arah dokter yang sedang melolong kesakitan. Ia melihat celah sempit di samping tubuh besar dokter itu yang sedang terhuyung. Marsinah menerobos lewat, menabrak bahu dokter itu, dan berlari sekuat tenaga kembali ke arah lorong yang tadi ia lewati. Kali ini, lorong itu tidak terasa sepanjang tadi. Ilusi labirin itu tampaknya memudar seiring dengan melemahnya kekuatan sang dokter. Di ujung sana, jauh di depan, Marsinah melihat sesuatu yang nyata. Sebuah pintu kaca ganda dengan tulisan terbalik, darurat. Dan di balik kaca itu, ada cahaya yang menyilaukan. Cahaya matahari. Cahaya di ujung lorong itu semakin terang, memanggil-manggil Marsinah untuk segera keluar dari kegelapan. Di belakangnya, suara raungan dokter, hampa, masih terdengar, bercampur dengan suara gemuruh dinding-dinding rumah sakit yang seolah sedang runtuh. Lantai di bawah kaki Marsinah bergetar hebat, ubin-ubin keramik pecah dan meledak, memuntahkan debu dan kotoran. Jangan lari, kembalikan umurmu, teriak suara berat itu, namun terdengar semakin jauh, seolah terseret kembali ke kedalaman neraka. Marsinah tidak peduli. Paru-parunya rasanya sudah mau meledak. Rasa perih di tangan kirinya akibat infus yang dicabut paksa semakin menyengat. Darahnya menetes membuat jejak di lantai. Namun, rasa sakit itulah yang menjaganya tetap sadar. Jarak ke pintu kaca tinggal beberapa meter lagi. Marsinah bisa melihat bayangan dunia luar yang samar di balik kaca yang kotor itu. Ia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, dan menabrakkan tubuhnya ke pintu itu. Braa! Pintu itu terbuka paksa. Marsinah terlempar keluar. Tubuh rentanya jatuh berguling di atas permukaan yang keras dan kasar. Aspal.
Panas matahari pagi langsung menyengat kulitnya. Kontras dengan hawa dingin mematikan di dalam sana. Suara bising dunia seketika menyerbu telinganya. Suara klakson motor, suara burung berkicau, dan suara angin yang meniup dedaunan. Marsinah terbatuk-batuk hebat. Menghirup udara pagi yang berdebu namun terasa manis dan segar. Ia masih tergeletak di aspal. Matanya menyipit karena silau. Ibu! Suara teriakan yang familiar terdengar. Langkah kaki berlari mendekat. Ibu! Astaga! Ibu kenapa ada di sini? Itu suara Budi. Marsinah merasakan tangan anaknya mengangkat tubuhnya dengan lembut namun panik. Marsinah membuka matanya perlahan. Wajah Budi terlihat sangat cemas. Di belakangnya ada istrinya yang menutup mulut dengan kaget. Budi! Bisik Marsinah lemah. Dokter itu, dia mau minta nama ibu. Budi mengerutkan kening. Bingung. Dokter apa? Bu? Ibu ngomong apa? Kami cari ibu kemana-mana. Ibu tiba-tiba hilang dari mobil saat kami berhenti mau beli minum di warung. Marsinah terdiam. Hilang dari mobil? Bukankah ia tadi masuk ke IGD? Bukankah Budi yang mengantarnya? Loh, kita kan di rumah sakit, Nak. Kata Marsinah sambil berusaha duduk. Ia menunjuk ke bangunan di belakangnya. Tadi ibu masuk ke sana. IGD. Budi dan istrinya menoleh ke arah bangunan yang ditunjuk Marsinah. Wajah mereka berubah pucat. Tapi bukan karena takut hantu, melainkan karena bingung melihat ibunya menunjuk tempat itu. Marsinah ikut menoleh. Jantungnya seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Bangunan di hadapannya memang sebuah rumah sakit. Namun, itu bukan rumah sakit yang aktif. Itu adalah reruntuhan. Gedung itu berdiri kokoh namun menyedihkan. Dindingnya penuh coretan grafiti, kaca-kaca jendelanya pecah berantakan, dan tanaman liar merambat menutupi hampir seluruh permukaan tembok. Plang nama di atas gerbang sudah berkarat parah dan miring. Tertulis, RS. Umum. Tut. Pindah lokasi. Bu. Kata Budi pelan. Merinding. Rumah sakit ini sudah bangkrut dan tutup 10 tahun lalu. Bu. Gedung ini kosong. Terbengkalai. Tadi kita memang berhenti parkir sebentar di depan gerbangnya karena mobil mogok. Tapi ibu masih tidur di jok belakang. Pas kami balik, ibu sudah nggak ada. Marsinah menatap gedung tua itu dengan mata nanar. Ia melihat ke arah pintu IGD yang gelap gulita, tempat ia baru saja melarikan diri. Pintunya dipalang kayu dan digembok dari luar. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk atau keluar dari sana. Tapi ibu tadi di dalam. Marsinah menyangkal. Suaranya gemetar. Ada perawat, ada dokter mata hitam, ada pasien kakek-kakek. Mungkin ibu mimpi buruk pas tidur, kata menantunya berusaha menenangkan, sambil mengelus punggung Marsinah. Saking sakitnya asma ibu, jadi halusinasi. Budi mengangguk setuju. Iya, Bu. Itu pasti cuma mimpi. Yuk, kita ke rumah sakit yang benar sekarang. Ibu butuh oksigen. Mereka hendak memapah Marsinah berdiri menuju mobil. Namun, saat Marsinah mengangkat tangan kirinya untuk memegang lengan Budi, mereka semua terdiam. Mata mereka terpaku pada punggung tangan Marsinah. Di sana, di punggung tangan yang keriput itu, terdapat luka tusukan yang masih basah dan menganga. Darah segar mengalir dari sana, menetes jatuh ke aspal parkiran. Bekas plester medis yang bening masih menempel setengah terkelupas di sekitar luka itu. Itu adalah bekas cabutan jarum infus yang kasar. Budi menatap luka itu, lalu menatap wajah ibunya, lalu kembali menatap gedung rumah sakit tua yang gelap itu. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah lobi IGD yang terbengkalai, membawa bau samar anyir darah dan obat-obatan kadaluarsa. Kalau cuma mimpi, bisik Marsinah pelan, sambil menatap nanar ke arah jendela gelap di lantai 1 gedung itu. Siapa yang pasang infus ini? Di balik jendela kaca yang pecah di ruang IGD itu, Marsinah bisa melihat sekilas, hanya sekilas, sosok tinggi besar berjas putih berdiri dalam kegelapan, menatapnya dengan 2 rongga mata yang hampa, sambil memegang pena tulang yang patah. Sosok itu melambai pelan, sebelum akhirnya lenyap di telan bayangan.
Marsinah memalingkan wajah dan memeluk lengan anaknya erat-erat. Ia masih hidup. Ia masih memiliki namanya. Dan ia tidak akan pernah menyebutkannya sembarangan lagi. 2 malam setelah nenek Marsinah ditemukan pingsan di parkiran, suasana di sekitar bekas rumah sakit umum yang terbengkalai itu kembali sunyi. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan ilalang tinggi yang menutupi halaman depan, menciptakan suara desisan seperti ribuan ular yang sedang berbisik. Sebuah mobil van hitam berhenti tak jauh dari gerbang yang miring. Pintu mobil terbuka, dan 2 orang pemuda turun dengan peralatan lengkap. Mereka adalah Rio dan Dani, 2 konten creator horor yang sedang naik daun di media sosial dengan nama kanal Jejak Mistik. Berita tentang seorang nenek yang ditemukan dengan luka infus misterius di gedung ini sempat viral di grup WhatsApp warga lokal, dan bagi Rio, itu adalah undangan emas untuk mendulang viewers. Oke, dan cek audio, cek kamera. Perintah Rio sambil merapikan rambutnya yang diberi waks berlebihan. Ia mengenakan kaos hitam bertuliskan, "Fearless", dan membawa senter taktis yang terangnya bisa membelah kabut. Dani, kameramen yang berbadan lebih gempal, mengacungkan jempol. "Aman, bos. Live streaming sudah jalan. Yang nonton baru 2.000 orang. Tapi biasanya naik pas kita masuk." Rio mengangguk, lalu menatap lensa kamera dengan gaya khasnya. "Halo, pasukan mistik. Balik lagi sama gue, Rio, di Jejak Mistik. Malam ini, kita ada di lokasi yang lagi hot banget. Katanya, ada nenek-nenek yang masuk ke dimensi lain di rumah sakit ini dan balik dengan luka nyata. Gue nggak percaya tahayul gituan. Jadi malam ini kita bakal buktiin kalau itu cuma halusinasi orang tua. Let's go!" Mereka melompati pagar tembok yang runtuh dan mulai berjalan menuju lobi IGD. Gedung itu tampak menyedihkan di bawah sorotan lampu kamera. Dinding-dindingnya penuh coretan vandalisme, lantai keramiknya pecah-pecah, dan bau lembab menguar kuat. Rio mengarahkan senternya ke sana kemari, mencari sesuatu yang menarik untuk dikomentari. "Lihat nih, guys," kata Rio sambil menunjuk tumpukan sampah medis tua di pojok lobi. "Ini pasti sisa-sisa zaman dulu. Nggak ada hantu di sini, yang ada cuma tikus." Dani mengikuti di belakang. Napasnya terdengar berat. "Yo, perasaan gue nggak enak. Udaranya tiba-tiba dingin banget di sini." "Ah, lu mah penakut. Itu karena gedung tua, sirkulasi udaranya jelek," cemooh Rio. Mereka berjalan semakin dalam, melewati lorong yang, menurut cerita nenek Marsinah, bisa berubah menjadi labirin. Namun malam itu, lorong itu terlihat normal, hanya lorong panjang gelap yang berakhir di pintu-pintu ruangan bekas perawatan. "Kita cari ruangan yang katanya jadi tempat nenek itu dirawat. Bilik nomor 4, ujar Rio antusias, membaca komentar di layar ponselnya. Netizen bilang lokasinya di IGD bagian dalam. Mereka sampai di area bekas IGD. Tirai-tirai pembatas antar bilik sudah tidak ada, hanya menyisakan rel besi berkarat di langit-langit. Namun, saat Rio mengarahkan senternya ke lantai, ia terdiam. Di lantai keramik yang tertutup debu tebal itu, terdapat jejak yang berbeda. "Dan, zoom ke sini," bisik Rio, nadanya berubah serius. Di lantai itu, ada tetesan noda berwarna merah gelap yang mengering. Jejak itu membentuk garis putus-putus, mengarah dari salah satu bilik menuju pintu keluar. Rio berjongkok, menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. Ini kayak darah, dan belum terlalu kering. Baunya masih anyir. "Gila lu, yo, itu darah beneran?" tanya Dani. Tangannya mulai gemetar memegang kamera gimbal. "Mungkin darah kucing atau anjing liar yang berantem." Rio berusaha rasional, meski bulu kuduknya mulai meremang. Tiba-tiba, lampu senter Rio berkedip-kedip. Bukan hanya senter, tapi juga lampu indikator di kamera Dani. ZZZZT. ZZZZT. "Wah, baterai lu bocor ya? Kok glitch gambarnya?" protes Rio. "Baterai penuh. Yo, ini gangguan sinyal kayaknya atau..." Dani tidak melanjutkan kalimatnya. Dari arah bilik nomor 4, bilik yang tepat berada di depan mereka, terdengar suara. "Kriet!"
Suara roda troli berkarat. Rio langsung berdiri tegak, mengarahkan senternya ke kegelapan bilik nomor 4. Siapa di sana? Woi, kalau mau prank, keluar lu. Tidak ada jawaban. Namun, perlahan-lahan, udara di sekitar mereka berubah. Bau apek gedung tua itu lenyap, digantikan oleh bau yang sangat spesifik. Bau karbo rumah sakit yang menyengat, bercampur dengan aroma amis darah segar. Dari kegelapan bilik nomor 4, muncul sesosok bayangan. Tinggi, besar, dan mengenakan jas putih yang terlihat kusam. Rio menyeringai. Nah, kan, ada orang iseng cosplay jadi dokter. Woi, mas, keluar. Kita lagi syuting nih, jangan ganggu. Sosok itu melangkah maju, keluar dari bayang-bayang. Rio dan Dani terdiam. Cahaya senter menyoroti sosok itu dengan jelas. Itu adalah dokter Hampa. Namun, ada yang berbeda dengan penampilannya dibandingkan saat bertemu Marsinah. Tangan kanan dokter itu terbalut perban hitam yang tampak hangus, seolah bekas terbakar api besar. Jas putihnya juga memiliki noda gosong di bagian lengan. Wajah dokter itu tertutup masker, dan matanya. Rio mematung saat melihat dua rongga hitam di balik kacamata retak itu. Itu, topengnya bagus banget. Gumam Dani gemetar, mencoba menyangkal realitas. Dokter itu tidak berjalan dengan wajar. Kakinya melayang beberapa milimeter di atas lantai, menimbulkan suara plak, plak, basah setiap kali ia bergerak maju. Ia menatap Rio dan Dani bergantian dengan rongga matanya yang kosong. Pasien baru. Suara dokter itu terdengar parau dan berat, menggema seolah berasal dari dinding-dinding gedung. Kalian datang tanpa rujukan. Rio, yang terbiasa menghadapi situasi demi konten, mencoba tetap berani. Ia mengarahkan kamera ke wajah dokter itu. Halo, Pak Dokter. Wah, aktingnya dapet banget. Kenalan dong buat penonton setia jejak mistik. Siapa nama Bapak? Dokter itu memiringkan kepalanya. Gerakannya patah-patah seperti boneka kayu. Ia tampak tertarik dengan pertanyaan itu. Nama? Desis dokter itu. Ia mengangkat tangan kirinya yang sehat. Di tangannya, tidak ada buku kulit tebal. Buku itu tampaknya rusak akibat kejadian dengan Marsinah. Sebagai gantinya, ia memegang sebuah papan jalan, clipboard, yang terbuat dari lempengan besi berkarat, dan sebuah paku panjang yang ujungnya merah membara. Saya kehilangan buku saya karena seorang pencuri tua, kata dokter itu dingin. Langkahnya semakin dekat. Saya butuh media baru. Dan saya butuh nama baru untuk memulihkan luka bakar ini. Dani mundur perlahan. Yo, cabut, yo. Ini bukan manusia. Sumpah, ini bukan settingan. Tapi Rio terpaku. Egonya sebagai pemburu hantu menahannya. Tunggu dulu, ini gold content. Pak, Bapak belum jawab. Siapa nama Bapak? Biar viewers saya tahu. Dokter itu tertawa kecil. Tawa yang kering dan mengerikan. Kalian yang masuk ke wilayah saya. Sopan santun mengharuskan tamu memperkenalkan diri lebih dulu. Dokter itu menunjuk Rio dengan paku membara di tangannya. Siapa namamu? Anak muda. Rio tersenyum lebar ke arah kamera. Merasa di atas angin karena hantu itu mau berinteraksi. Ini adalah momen branding yang sempurna. Oke, guys. Hantunya nanya nama gue. Dengar baik-baik ya. Pak, nama gue Rio Pratama. Yuk ingat itu. Rio menyebutkan namanya dengan lantang dan penuh bangga. Seperti yang selalu ia lakukan di setiap intro videonya. Keheningan melanda ruangan itu sesaat setelah nama itu terucap. Dokter itu berhenti bergerak. Bahunya berguncang. Ia tertawa. Kali ini tawanya lebih keras. Lebih puas. Rio Pratama. Ulang dokter itu. Suaranya terdengar lapar. Nama yang muda. Nama yang sehat. Nama yang penuh ambisi. Dokter itu mulai menggoreskan paku membara itu ke atas lempengan besi clipboardnya. Kring kriet sret. Suara logam beradu dengan logam itu memekakan telinga, menciptakan percikan api. Saat goresan pertama terbentuk,
Rio tiba-tiba memegang dadanya. Ah! Yo! Kenapa lu? Dani panik. Dada gue panas. Rio terbatuk. Ia menjatuhkan senternya. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah pucat pasi. Ia merasakan jantungnya seolah diremas oleh tangan besi yang panas. Napasnya tercekat. Seakan oksigen di ruangan itu ditarik habis. Rio Pratama. Dokter itu terus menulis dengan cepat di atas besi. Tidak peduli dengan teriakan Rio. Lahir tahun 1998. Masih ada 40 tahun sisa umur. Bayaran yang sangat cukup untuk menyembuhkan tanganku. Rio jatuh berlutut. Mencengkeram kaos hitamnya. Apa yang lu lakuin? Dani melihat temannya kesakitan. Lalu melihat dokter itu yang kini tubuhnya mulai berasap. Luka bakar di tangan kanan dokter itu perlahan memudar. Kulitnya merajut kembali seiring dengan semakin pucatnya wajah Rio. Dani sadar. Ini bukan konten. Ini pembantaian. Lari, yo! Lari! Teriak Dani. Ia melempar kameranya ke arah dokter itu dan menarik kerah baju Rio. Tapi Rio sudah tidak bisa berdiri. Matanya melotot. Pembuluh darah di matanya pecah. Mulutnya terbuka lebar mencoba meraup udara. Tapi tidak ada yang masuk. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Dokter itu menyelesaikan tulisan terakhirnya dengan hentakan keras. Tang! Rio Pratama ambruk ke lantai. Tubuhnya kaku seketika. Matanya menatap kosong ke arah lensa kamera yang tergeletak miring di lantai. Merekam detik-detik kematiannya sendiri secara live untuk ribuan penonton yang mengira itu adalah akting kelas Oscar. Dokter itu menghela napas panjang. Seolah baru saja meminum segelas air segar setelah dahaga panjang. Ia menggerakkan tangan kanannya yang tadi gosong. Kini tangan itu mulus kembali, pucat dan kuat. Ia menoleh ke arah Dani yang berdiri mematung di dekat pintu keluar. Terkencing-kencing di celana. Satu sudah lunas, kata dokter itu sambil melangkah mendekati mayat Rio. Ia membungkuk, mengambil dompet dari saku celana mayat itu, lalu melemparkannya ke tumpukan sampah. Ia tidak butuh uang, ia sudah mengambil waktunya. Dokter itu kemudian menatap Dani. Rongga matanya yang hitam seolah menyedot nyali Dani hingga tetes terakhir. Kau! Tunjuk dokter itu pada Dani. Kau boleh pergi. Dani tidak percaya pendengarannya. Apa? Pergilah, usir dokter itu sambil berbalik badan. Menyeret mayat Rio dengan satu tangan menuju lorong gelap bertuliskan kamar jenazah. Bawalah rekaman itu. Sebarkan ke seluruh dunia. Biar makin banyak orang bodoh yang datang ke sini untuk memperkenalkan diri mereka padaku. Dokter itu berhenti sejenak sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Ia menoleh sedikit. Suaranya terdengar gembira. Stok buku baruku masih banyak halamannya. Dani tidak menunggu sedetik pun. Ia berbalik dan berlari secepat kilat, meninggalkan temannya, meninggalkan peralatannya, menerobos pintu IGD, melompati pagar, dan terus berlari hingga ia mencapai jalan raya yang terang benderang. Di dalam gedung tua itu, suara live streaming dari kamera yang tergeletak masih menyala, menangkap suara langkah kaki berat yang menjauh dan suara senandung lirih sang dokter yang sedang bekerja. Di kolom komentar siaran langsung itu, ribuan orang mengetik, "Gila aktingnya natural banget. Rip Rio, totalitas tanpa batas. Bang, lokasi di mana? Gue mau ke sana." Mereka tidak tahu, undangan terbuka baru saja disebar. Dan bangsal tanpa nama akan selalu membuka pintu IGD-nya, menunggu pasien-pasien bodoh berikutnya yang dengan sukarela menyebutkan nama mereka. Selesai.